Halo, ketemu lagi kita. Hari ini kita mau fokus ke satu momen yang sering kita anggap sepele, padahal penting banget. Cara Anda masuk ke sebuah ruangan. Betul. Gimana caranya biar kesan pertama itu, wah tak terlupakan gitu. Nah, sumber kita kali ini dari buku Le Lounge, How to Talk to Anyone. Kita bakal gali satu teknik spesifik dari sana. Iya, kita mau dalami satu teknik ini. Jadi misi kita hari ini tuh bisa dibilang mengubah cara Anda datang ke sebuah acara. Bukan cuma hadir, tapi bikin pintu masuk yang benar-benar berkesan. Kayak para tokoh penting gitu ya. Masuknya penuh percaya diri, terkendali. Persis. Dan langsung menarik perhatian. Nah, kita akan fokus ke teknik 72 buat mencapai itu. Oke, teknik ini Lounge menyebutnya rubberneck the room. Kalau diterjemahkan bebas mungkin kayak mengamati ruangan secara menyeluruh gitu ya. Agak aneh ya namanya. Iya, kedengarannya gitu. Tapi intinya adalah gimana satu gerakan simple nonverbal itu bisa mengubah drastis pandangan orang ke Anda. Bahkan sebelum Anda ngomong sepatah kata pun. Wah, menarik. Jadi kuncinya ada di jeda yang disengaja gitu. Tepat sekali. Jeda yang disengaja. Coba kita bandingkan deh. Kebanyakan dari kita mungkin kayak tokoh Charlie di buku itu ya. Masuk ruangan, mata langsung klingak-klingak nyari makanan. Iya. Atau nyari teman yang udah dikenal. Cepet-cepet gitu kan? Benar. Mungkin efisien ya, tapi ya gitu, nggak ada dampaknya. Kayak nyelinep aja gitu, nggak ada yang notice. Ada nggak sih cara yang lebih powerful? Ada banget. Coba deh perhatiin, politisi atau katakanlah VIP yang udah pengalaman. Mereka masuknya gimana? Biasanya lebih tenang ya, nggak buru-buru. Buru. Mereka sengaja berhenti sejenak, persis di ambang pintu. Ini bukan karena ragu, tapi ini strategi. Oh, jadi ada tujuannya ya? Tentu, mereka kayak lagi memindai medan perang gitu sebelum terjun. Tujuannya ya biar paham situasi, terus secara halus nunjukin kalau mereka tuh menguasai keadaan sejak awal. Nah, ini dia nih inti teknik #72, rubberneck the room itu. Langkarnya gimana persisnya? Oke, langkahnya spesifik nih. Pertama, pas di ambang pintu, berhenti total. Benar-benar berhenti. Bukan ragu-ragu tapi sengaja berhenti gitu. Iya, berhenti dengan niat. Terus yang kedua, sapukan pandangan Anda pelan-pelan ke seluruh ruangan. Pelan-pelan ya, nggak kayak celingukan panik. Justru itu, pelan, tenang, dari satu sisi ke sisi lain, tatap sekeliling dengan, penuh perhatian. Lounge bahkan bilang kayak komandan lagi nilai situasi. Wah, kebayang sih. Agak dramatis ya, tapi kayaknya efektif. Penting banget nih dipahami. Ini bukan sekedar lihat-lihat iseng ya, ini tuh pemindahan aktif. Maksudnya aktif gimana? Secara psikologis ini menarik banget. Gerakan menyapu yang terkontrol tadi, itu ngirim sinyal bawah sadar yang kuat. Anda jadi kelihatan, observant, tenang, dan kayaknya pegang kendali gitu. Oh, jadi orang nangkepnya kita ini orang yang perhatian sama sekitar dan nggak gerusa-gerusu. Betul, ini nyentuh naluri dasar kita waktu menilai status sosial loh. Orang yang dengan tenang ngamatin lingkungannya, itu sering dianggap punya posisi atau kesadaran yang lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma soal kelihatan pede, tapi juga soal kita beneran memproses ruangan itu. Ngelihat siapa aja yang ada, di mana pusat keramaiannya gitu. Tepat sekali. Anda secara aktif ngumpulin informasi sebelum bertindak. Ini nunjukin kalau Anda bukan sekedar tamu pasif, tapi partisipan yang sadar, yang penuh pertimbangan. Masuk akal. Dan ini juga ngasih Anda keuntungan strategis. Kan setelah memindai, Anda jadi nggak reaktif lagi. Anda jadi proaktif. Ini menarik banget. Berarti jeda ini bukan cuma soal bikin kesan, tapi juga soal kendali pribadi ya. Kayak ngasih diri sendiri sepersekian detik buat mikir langkah selanjutnya. Bener banget. Dan ini nyambung langsung ke konsep lain di buku itu, yaitu be the chooser, not the choosy. Ah iya, jadi pihak yang memilih, bukan yang nunggu dipilih. Nah, dengan paham peta ruangan dari hasil pemindaian awal tadi, Anda bisa lebih strategis milih mau deketin siapa, mau ikut obrolan yang mana. Anda yang pegang kendali interaksi awal. Oke. Tapi teknik ini kan butuh fondasi yang kuat juga ya. Saya ingat di buku yang sama ada teknik #4 hang by your teeth. Itu soal postur kan? Persis, postur itu ibarat kanvasnya lah.
Masuk dengan kepala tegak, bahu tegap, seolah-olah ada tali narik dari atas gitu. Iya betul. Rubberneck the room ini bakal jauh lebih mantap efeknya kalau dilakuin dengan postur yang udah memancarkan PD dari awal. Kepala tegak, pandangan lurus, terus jalan dengan mantap setelah jeda pemindahan itu. Itu satu paket kesan pertama. Oke, jadi postur bagus dulu, baru lakukan jeda dan pemindahan. Nah, setelah berhasil masuk dengan gaya VIP ini nih, gimana jagain momentumnya? Ada lagi yang perlu diperhatiin? Nah, setelah masuk, bahasa tubuh tetap krusial. Buku itu juga nyebutin teknik #74, Come Hither Hands. Pangan yang mengundang, maksudnya gimana tuh? Intinya sih, jaga bahasa tubuh tetap terbuka dan kayak ngundang orang buat interaksi. Hindari deh nyilangin tangan atau ngumpetin tangan di saku. Oh, jadi gestur tangan penting ya? Penting, gestur dengan telapak tangan yang kelihatan atau sedikit terbuka itu secara halus ngasih sinyal kalau Anda tuh terbuka buat ngobrol. Ini melengkapi kesan pede dan mudah didekati yang udah Anda bangun pas di pintu masuk tadi. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, bikin pintu masuk yang tak terlupakan itu bukan sulap, tapi rangkaian tindakan yang sadar dan terkontrol. Betul, dimulai dari jeda strategis di ambang pintu buat ngamatin secara menyeluruh. Anda pegang kendali momen pertama itu. Anda yang kontrol. Dampaknya bisa gede banget loh buat keseluruhan interaksi Anda di acara atau pertemuan itu. Tindakan kecil, cuma berhenti dan memindah itu udah ngatur nuansanya. Secara nggak langsung ngasih tahu orang lain kalau kita ini seseorang gitu ya, hadir dengan kesadaran dan tujuan. Tepat, bahwa Anda perlu diperhatikan. Oke, nah sebagai penutup nih, kita mau kasih Anda tantangan kecil. Coba deh, lain kali Anda mau masuk ruangan yang ada orang lain, mau itu rapat penting, pesta santai, atau bahkan ruang kumpul keluarga. Coba aja praktekkan jeda ini. Berhenti sebentar di ambang pintu. Rasain bedanya saat Anda benar-benar melihat sebelum memasuki, apa sih yang Anda sadari tentang ruangan itu, tentang diri Anda sendiri, waktu Anda ambil kendali momen pertama itu. Dan gimana kira-kira itu ngaruh ke interaksi Anda selanjutnya? Coba direnungkan deh.